Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lukman Nurrohim, jurusan PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena ketergantungan menggunakan ChatGPT saat mengerjakan tugas. Kehadiran AI atau ChatGPT telah merevolusi dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan efisiensi luar biasa dalam mencari informasi. Namun di sisi lain, akses yang terlalu mudah ini memicu pergeseran budaya belajar dari kalangan mahasiswa. Ditemukan fenomena di mana mayoritas mahasiswa dalam satu angkatan atau kelas tidak lagi menggunakan ChatGPT sebagai asisten diskusi, melainkan sebagai penulis utama tugas mereka. Mahasiswa langsung menyalin copy paste pertanyaan tugas dari dosen ke ChatGPT, lalu menyalin mentah-mentah hasilnya tanpa melakukan verifikasi, penyutingan, atau pembacaan ulang. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab terjadinya kasus. Fenomena ketergantungan ini umumnya dipicu oleh kombinasi beberapa faktor. Yang pertama, beban tugas dan menunda waktu. Mahasiswa seringkali menghadapi tumpukan tugas dengan tenggat waktu yang ketat. ChatGPT itu menjadi jalan pintas instan untuk menyelesaikan tugas di menit-menit akhir. Gitu ya. Yang kedua, rendahnya literasi digital dan karakter akademik. Banyak mahasiswa belum memahami batasan etika penggunaan AI. Ada anggapan keliru bahwa selama teks yang dihasilkan AI itu lolos dari deteksi plagiarisme tradisional seperti Turnitin versi lama, maka tindakan tersebut sah-sah saja. Selanjutnya yang ketiga, sifat tugas yang bersifat hafalan atau teoretis ya. Tugas-tugas perkuliahan yang hanya meminta rangkuman, definisi atau penjelasan yang sangat mudah dilalap oleh ChatGPT sehingga tidak menantang mahasiswa untuk berpikir sendiri. Ada dampak kasus terhadap proses pembelajaran. Jika ketergantungan ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi, dampaknya akan sangat fatal bagi kualitas lulusan gitu. Yang pertama, ada atrofi kognitif atau penurunan kemampuan berpikir. Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir kritis atau critical thinking ya. Kemampuan memecahkan masalah dan keterampilan sintesis informasi. Yang kedua, hilangnya autentisitas ya dan orisinalitas. Karya ilmiah atau tugas yang dihasilkan terasa robotik, homogen, atau seragam antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Dan seringkali mengandung informasi yang palsu. Yang ketiga, ada degradasi moral dan akademik. Terjadinya krisis integritas akademik. Mahasiswa lulus dengan nilai tinggi di atas kertas tetapi tidak memiliki kompetensi nyata yang siap pakai di dunia kerja. Gitu. Selanjutnya ada analisis kasus berdasarkan kajian pendidikan ya. Yang pertama, teori kognitivisme atau proses informasi. Belajar sejati melibatkan proses kognitif internal yang kompleks, mulai dari menerima data, menganalisis, hingga menyiapkan dalam memori jangka panjang. Ketika mahasiswa menyerahkan proses analisis ke ChatGPT, tidak ada informasi yang benar-benar diproses atau menetap di dalam otak mereka. Yang kedua, teori efek instan. Generasi digital terbiasa
dengan hasil yang instan. ChatGPT memuaskan kebutuhan fisiologis ini sehingga merusak daya juang akademis gitu. Mahasiswa saat menghadapi kesulitan tugas jadi merusak psikologisnya gitu. Yang ketiga, kajian evaluasi pendidikan. Kasus ini menandakan adanya celah besar dalam metode asesmen tradisional. Instrumen penilaian yang hanya mengukur produk akhir berupa teks atau makalah sudah tidak lagi relevan dan gagal mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya di era AI. Selanjutnya ada strategi pembelajaran atau asesmen untuk menguasai kasus. Untuk mengatasi ketergantungan ini, dosen tidak bisa sekedar melarang penggunaan AI karena hal itu mustahil dibendung gitu ya. Strategi yang harus diterapkan adalah mengubah metode pembelajaran dan bentuk penguasaan. Gitu. Penerapan atau PBL, problem based learning gitu. Berbasis konteks lokal. Ubah tugas yang bersifat teoritis menjadi masalah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar mahasiswa saat ini. Kasus spesifikasi yang datanya tidak ada di internet atau basis data ChatGPT. Restrukturasi metode asesmen atau proses hasil akhir. Ujian lisan dan presentasi dadakan, mahasiswa wajib memprestasikan argumen dari tugas yang mereka kumpul dan mempertahankan argumen tersebut dalam sesi tanya jawab langsung. Jika mereka hanya copy paste, mereka akan langsung ketahuan saat dicecar pertanyaan mendalam. Selanjutnya ada jurnal refleksi berbasis tulis tangan. Mengembalikan esai reflektif personal yang ditulis langsung di kelas secara konvensional untuk melihat kemampuan bahasa asli mahasiswa. Selanjutnya ada edukasi integrasi AI yang etis gitu. Dosen mengajarkan cara memakai ChatGPT sebagai teman brainstorming, mencari kerangka ide atau mengoreksi tata bahasa atau gramatika, bukan untuk membuat seluruh isi tugas gitu ya. Jadi bisa diambil dari ini kesimpulan dan rekomendasi gitu ya. Kesimpulannya yaitu ketergantungan pada ChatGPT adalah alarm keras bagi dunia pendidikan tinggi. Masalah utamanya bukan pada teknologinya, melainkan pada bagaimana sistem pendidikan merespon kehadiran teknologi tersebut. Larangan total tidak akan berhasil. Yang dibutuhkan adalah adaptasi radikal terhadap cara kita belajar dan menguji. Rekomendasinya, bagi dosen dan kampus segera perbarui kurikulum dan format penguasaan dari yang bersifat hafalan atau tekstual menjadi berbasis proyek, analisis kritis, dan ujian lisan. Yang kedua, bagi mahasiswa, tempatkan AI sebagai alat bantu atau alat sekunder, bukan sebagai pengganti otak, alat utama. Itu demi menjaga nilai jual kompetensi diri di masa depan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.